Setelah perjalanan cukup lama melewati pegunungan, lembah, hutan, dan malam pun akhirnya tiba, mereka memilih untuk berhenti mencari tempat beristirahat. Mereka membuat api unggun dan membuat makan malam, tetapi di sini Bai Shenxiang terlihat adu cocit dengan Ma Hongjun. Ma Hongjun pun tidak tahan dengan hal itu dan mencoba mendekatinya dengan niatan berbaikan. Tapi di saat Ma Hongjun mendekat ke arah Bai Shenxiang berteriak dan memeluk Ma Hongjun untuk perlindungan. Si Ijun bertanya, apakah yang sudah terjadi? Dengan perasaan malu, ternyata yang menakuti Bai Shenxiang adalah seekor tikus. Yang lainnya juga melihatnya dengan senyuman mengejek. Malam pun datang dengan perasaan sunyi, seperti hati Mamin saat ini. Dahlah capek. Dilanjut dengan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya dan mereka menemukan sebuah desa. Di saat turun dari kereta, di sini nampak ada keanehan. Di desa tersebut, yang anehnya lagi, tidak ada satupun penghuni di desa itu. Tangshan langsung bertindak dengan mengaktifkan mata batinnya. Saat aksi tersebut, Tangshan melihat banyak bangunan terlihat rusak. Dan yang mengagetkannya, ada sebekas darah yang masih segar di sana. Dengan kemampuan cepatnya, Bai Shenxiang berinisiatif ikut memeriksa desa tersebut. Setelah menelusuri desa tersebut, Bai Shenxiang kembali dan muntah. 6 anggota lainnya pun kaget, lalu menanyakan apa yang terjadi. Dengan dukungan kekuatan spirit dari Ma Hongjun, Bai Shenxiang akhirnya dapat mengontrol dirinya akibat muntah. Bai Shenxiang pun berkata bahwa ia telah melihat mayat dewasa dan anak-anak yang bersimpahan darah di area gunung. Mereka yang mendengar terkejut. Tangshan segera mengatur strategi dengan mengajak si Ijun dan Bos Dai menyelidiki hal tersebut. Sementara si Mas Sosis atau Mas Oscar menjaga rekan wanitanya. Tangshan kemudian memasang area pelindung. Nah, area pelindung ini seperti yang dicontohkan oleh Tangshan di episode sebelumnya. Nah, dalam versi filmnya, di sini saat Bai Shenxiang mengintai, dia ketahuan dan hampir diserang oleh Wolf Taken. Kemudian, Ma Hongjun menyelamatkannya. Tangshan, Ijun, dan Bos Dai menelusuri desa tersebut. Setelah dekat dengan gunung, mereka melihat segerombol tersangka. Namun, mereka dibuat kaget karena mereka tidak terlihat seperti manusia. Bos Dai mengintai, namun pada akhirnya ia mengetahui kalau makhluk tersebut adalah manusia serikaya. Yap, mereka menyebutnya sebagai Wolf Taken, si manusia setengah serigala. Tidak diketahui asal-usulnya dari mana datangnya orang tersebut. Si Wolf Taken ini layaknya Dajjal. Mereka suka membuat kerusakan, membunuh hingga memakan manusia. Tangshan tidak bisa membiarkan makhluk haram itu berada di dunia ini. Dengan niat membantai mereka, Tangshan mengajak si Ijun dan Bos Dai untuk menghabisi kaum mereka. Tangshan seperti biasanya nih, ia mengeluarkan tulang kaki laba-labanya dan membuat sudden attack atau serangan dadakan. Begitu juga dengan Bos Dai dan si Ijun. Setelah melepaskan serangan itu, mereka di sini telah cukup banyak menewaskan para Dajjal itu secara diam-diam. Namun, mereka berhasil diketahui. Pada akhirnya mereka bertiga dikepung para Wolf Taken dengan jumlah yang banyak. Manusia Dajjal itu melolong, "Au!"
bersiap untuk menyerang balik. Namun usaha mereka percuma. Mereka hanya menyerahkan diri dari serangan 3 orang tersebut yang secara membabi buta. Kemudian muncullah 3 Wolf Taken yang paling kuat. Si ketiga manusia serikaya menyerang Tangsan, Dai, dan Ijun. Wolf Taken yang menyerang Tangsan ukurannya lebih besar dan kuat dari yang dihadapi si Ijun dan Bos Dai. Bahkan pergerakan mereka juga cepat, sehingga dapat menghindari serangan kaki spider, dan juga mereka menyerang balik Tangsan. Wolf Taken yang dihadapi Bos Dai dan Ijun juga terlihat sama kuatnya. Bentrokan mereka membuat Bos Dai melangkah mundur, sementara dengan si Ijun membuat lengannya terluka. Tangsan yang menghadapi lawan terkuat saat melihat kedua temannya terluka, Tangsan berteleportasi ke sisi mereka berdua, lalu menjebak mereka dengan kemampuan keempat Tangsan. Dengan terperangkapnya para Dagjal itu, Ijun dan Bos Dai segera merilis kekuatannya untuk menyerang mereka. Melihat situasi ini, Wolf Taken terkuat juga bergegas menuju ke arah Tangsan untuk menyerangnya. Tangsan mengeluarkan kemampuan Purple Demon dan menembaknya ke arah si Wolf Taken itu. Namun tak disangka, itu tidak cukup untuk menghabisinya. Lalu Tangsan mengeluarkan senjata rahasia yang tidak biasa ia gunakan. Senjata itu peringkat 4 dan dinamai Senjata 1001 Malam. Wih, mantap nih, kayak cerita Abu Nawas aja. Banyak jarum menghiasi angkasa yang siap mengundang malaikat Israel untuk menyambut nyawanya. Namun, Tangsan mencabut senjata itu kembali karena betapa berharganya senjata tersembunyi untuk digunakan di Pulau Dewa Laut nanti. Saat dia mengeluarkan pisau Willow dari mayat, dia tiba-tiba menyadari tempat pisau itu menusuk mengeluarkan Keyan Luster, dan tidak ada darah mengalir keluar dari daerah itu. Pisau Willow di tangan Tangsan bergerak memotong paha Keyan Wolf Taken. Tanpa disadari, terpotongnya paha si Wolf Taken itu mengeluarkan sebuah cahaya hijau, dan tidak disangka pula ternyata itu adalah tulang jiwa seperti milik Tangsan.